Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hudiana, NPM 1931090377. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Nurmaulidia SOS MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Untuk materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, model pendidikan demokratis, yang kedua, globalisasi pendidikan, dan yang ketiga adalah pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Materi yang pertama adalah model pendidikan demokratis. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai proses sosialisasi, internalisasi, dan pembauran konsep dan nilai demokrasi melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Paradigma pendidikan demokrasi mengatur pendidikan di bawah negara hukum Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 4 Tahun 2003, di mana pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dari proses melakukan, tidak diskriminatif, yaitu dengan menghormati hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, dan pluralisme bangsa. Salah satu tantangan serius yang dihadapi sistem pendidikan demokrasi adalah globalisasi, di mana gaya hidup yang dipengaruhi globalisasi setidaknya ditandai dengan kuatnya pengaruh institusi dan institusi sosial kelas dunia yang bersaing dengan negara-negara maju yang terlibat dalam regulasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan global. Persaingan-persaingan inilah yang membuat sistem pendidikan demokrasi susah diterapkan. Ada 7 hal yang menjadi prinsip prosedur demokrasi. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksa kehendak orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan umum atau bersama. Keempat, semangat kekeluargaan. Kelima, menerima dan melaksanakan hasil keputusan dengan itikat atau niatan baik dan bertanggung jawab. Keenam, musyawarah melalui akal sehat dan hati nurani yang luhur. Ketujuh, keputusan yang diambil sesuai dengan martabat dan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu nilai kebenaran dan keadilan. Adapun upaya mewujudkan demokratis melalui pendidikan. Untuk mewujudkan demokratis pendidikan melalui sekolah, menurut John Dewey tahun 2004, sekolah harus menjalankan 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sekolah harus menyediakan lingkungan yang disederhanakan dari budaya kompleks yang ada agar mudah diserap oleh siswa. Kedua, sekolah sebisa mungkin menghilangkan hal-hal yang tidak baik dari lingkungan yang ada. Misalnya, meninggalkan atau menghilangkan hal-hal yang remeh dan tidak berguna dari masa lalu, dan memilih yang terbaik serta memungkinkan anak menjadi warga negara yang lebih baik dan membentuk masa depan yang lebih baik, maju, dan sejahtera. Ketiga, sekolah harus menyeimbangkan berbagai unsur dalam lingkungan sosial, agar setiap individu mendapat kesempatan untuk membebaskan dirinya dari keterbatasan kelompok sosial tempat ia dilahirkan. Zamroni tahun 2001 mengkaji 4 aspek untuk mewujudkan sikap demokratis di sekolah. Yang pertama, aspek status siswa, di mana aspek ini berorientasi pada pendidikan modern yang memiliki pendapat bahwa pendidikan berlangsung sejak lahir sampai mati. Artinya, sekolah adalah kehidupan itu sendiri, dan sebaliknya, kehidupan adalah sekolah atau pendidikan. Oleh karena itu, sekolah adalah kehidupan nyata siswa sendiri, dan bukanlah tempat mempersiapkan siswa untuk kehidupan yang akan datang. Kedua, aspek fungsi guru, yaitu bahwa guru adalah sebagai fasilitator dan motivator. Fungsi guru ini akan muncul jika siswa menjadi subjek dalam proses pendidikan. Karena sebagai fasilitator dan motivator, guru akan lebih tutwuri handayani dengan memberikan dorongan dan motivasi agar siswa dapat memperluas kemampuan berpandangan untuk mengembangkan berbagai alternatif dalam kegiatan kehidupan, dan memperkuat kemauan untuk menggali dan mengembangkan apa yang telah dipelajari dalam proses pendidikan. Ketiga, aspek materi pendidikan. Materi pendidikan berorientasi pada problem oriented, di mana guru menyampaikan materi yang dimulai dari masalah nyata yang dihadapi siswa dan lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian, materi yang bersifat teoritis dan akan dikaitkan dengan realitas kehidupan siswa.
Jadi, di sini guru dituntut untuk berperan aktif, kreatif, dan berani membawa isu-isu kontroversial ke dalam proses belajar mengajar. Sedangkan untuk siswa memiliki kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu sensitif ini. Keempat, aspek manajemen pendidikan, yaitu manajemen yang bersifat desentralisasi, yaitu kebijakan pendidikan lebih ditentukan di tingkat daerah, tingkat sekolah, dan tingkat kelas. Dengan desentralisasi ini, kreativitas dan daya inovatif guru menjadi sangat penting diperlukan. Dimensi manajemen terdesentralisasi diterapkan jika dimensi peserta didik sebagai subjek pendidikan, dan fungsi guru sebagai dinamisator dan fasilitator dan bahan ajaran yang bersifat problem oriented. Orientasi pendidikan dengan 4 aspek yang dikemukakan oleh Zamarouni 2001 akan mewujudkan praktik pendidikan yang demokratis dan akan menghasilkan individu lulusan yang demokratis, kreatif, toleran, dan mandiri. Karakteristik lulusan semacam ini akan sangat penting mewujudkan masyarakat yang demokratis. Materi selanjutnya adalah globalisasi pendidikan. Globalisasi merupakan sebuah proses transformasi terhadap seluruh aspek dalam kehidupan manusia yang mencakup sosial, politik, budaya, ekonomi, bahkan pendidikan. Emil Durkheim bahkan menjelaskan bahwa dalam tatanan masyarakat industri, pendidikan sangat memiliki peranan penting dan fungsi sebagai penopang keberlangsungan kegiatan industri di kalangan masyarakat modern. Karena menurutnya, pendidikan memiliki peran untuk memberi kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat dalam dunia pekerjaan. Kebijakan pendidikan di era globalisasi. Salah satu kebijakan pendidikan nasional untuk menghadapi globalisasi adalah adanya kebijakan yang terkait dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang sering disebut dengan KKNI. KKNI merupakan kerangka kualifikasi kompetensi yang menyelaraskan dan mengintegrasikan bidang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk memungkinkan pengakuan kapasitas kerja sesuai struktur pekerjaan di berbagai bidang. Undang-Undang Kemendikbud Nomor 73 Tahun 2013 menjelaskan bahwa KKNI merupakan aspek penting pendidikan tinggi untuk bersaing di dunia internasional. Jadi, lulusan harus memiliki kualifikasi khusus, kompeten, dan profesional untuk diterima di pasar. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk memperhatikan KKNI dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum. Dalam persaingan global yang ketat, perguruan tinggi Indonesia perlu berbenah untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing dalam dunia kerja di pasar global. Dampak globalisasi pendidikan. Adapun dampak globalisasi pendidikan adalah dampak positif dan negatif. Dampak positif. Yang pertama, sistem belajar mengajar daring. Dengan sistem pembelajaran ini, pendidik dan peserta didik tidak harus bertemu secara langsung. Ini bisa menjadi pilihan bagi siswa dengan tingkat aktivitas yang tinggi, karena sistem e-learning atau daring ini biasanya selalu tersedia dan fleksibel. Kedua, kemudahan mengakses informasi pendidikan. Misalnya adanya website yang menawarkan buku-buku digital yang dapat diunduh dan dijadikan referensi untuk proses pendidikan dan pembelajaran. Ketiga, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar dalam dunia pendidikan sering terjadi di era globalisasi ini, di mana pelajar di satu negara mungkin memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri dan sebaliknya. Selanjutnya atau yang terakhir adalah mendorong siswa berinovasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi harus dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan untuk mendorong peserta didik menciptakan karya-karya inovatif. Hal ini dapat merangsang kemampuan berpikir siswa dan meningkatkan aktivitas belajarnya. Dampak negatif. Yang pertama, menurunnya moral siswa. Informasi yang dapat diakses secara bebas di internet cenderung mempengaruhi moral siswa. Misalnya, situs yang berbau pornografi atau foto atau video yang tidak pantas sangat mudah diakses dan dibagikan secara luas di media sosial tanpa filter. Hal ini menyebabkan merosotnya kualitas moral siswa. Kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Metode pengajaran berbasis teknologi dapat menjadi peluang bagi negara untuk meningkatkan pendidikan. Namun pada kenyataannya, kemajuan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan memerlukan persiapan intelektual dan tentunya modal yang tidak sedikit. Contohnya di beberapa negara di dunia, terutama di negara berkembang, perkembangan teknologi hanya tersedia di sekolah-sekolah perkotaan.
Tetapi, sekolah-sekolah pedesaan tertinggal karena tidak dapat diakses dan kekurangan modal. Akibatnya, ketimpangan sosial dalam pendidikan tidak bisa lagi ditekan. Ketiga, lunturnya budaya lokal. Perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya kontak budaya melalui media massa, yang memungkinkan masuknya pengaruh asing ke dalam budaya tanpa hambatan. Dampak globalisasi terhadap pendidikan yang dikelola dan digalakan oleh negara-negara maju dapat menimbulkan permasalahan di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Dengan adanya kontak budaya asing tersebut dapat menimbulkan lunturnya budaya lokal. Keempat, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Contohnya seperti jual beli ijazah palsu. Hal ini menjadi lebih dan lebih umum dalam pendidikan, karena banyak orang yang masih ingin membuat keuntungan cepat dan instan. Materi selanjutnya adalah pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Kebijakan pendidikan di masa pandemi. Walaupun Indonesia sedang dilanda pandemi atau COVID-19, proses pembelajaran harus tetap berjalan meski negara atau bahkan dunia sedang dilanda pandemi. Pendidikan telah menetapkan kebijakan pendidikan dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang wabah pedoman pelaksanaan pembelajaran berbasis rumah atau BDR dalam keadaan darurat wabah virus corona. Pendidikan kemudian dipertahankan melalui program pendidikan jarak jauh atau PJJ. Metode pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran online, offline, dan gabungan. Proses belajar dari rumah harus dilaksanakan dengan aturan atau ketentuan sebagai berikut. Pembelajaran online atau jarak jauh dari rumah dilakukan untuk memberikan siswa pengalaman belajar yang bermakna, tanpa keharusan menyelesaikan semua tugas silabus untuk perubahan kelas dan kelulusan. Kedua, belajar dari rumah bisa fokus pada pengajaran kecakapan hidup dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19. Jadi di sini fokus pengajarannya harus berkaitan dengan pandemi COVID-19. Ketiga, kegiatan tugas belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa berdasarkan minat dan kondisi individu, termasuk mengatasi kesenjangan akses rumah atau fasilitas belajar. Bukti atau deliverables hasil kerja kegiatan belajar dari rumah diberikan umpan balik kualitatif dan bermanfaat dari guru tanpa perlu memberikan skor atau nilai kuantitatif. Pembahasan selanjutnya adalah dampak dan masalah pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, topik yang belum diselesaikan guru. Kemudian, guru mengganti topik ini dengan tugas lain. Hal ini membuat siswa frustasi karena ada banyak tugas yang ditetapkan oleh guru. Masalah selanjutnya adalah sistem pembelajaran online dibatasi oleh sinyal atau koneksi yang lambat. Misalnya, siswa mungkin tertinggal karena sinyal yang tidak memadai. Akibatnya, mereka terlambat dalam mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, aplikasi pembelajaran online juga membuat pendidik memikirkan model dan metode pembelajaran yang digunakan. Masalah atau dampak selanjutnya adalah siswa yang menyalahgunakan gadget atau handphone, di mana tidak semua orang tua memiliki kesempatan dan waktu untuk mendampingi anaknya selama proses belajar di rumah. Sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk mengakses game online, YouTube, dan aplikasi yang lain yang mudah diakses daripada informasi yang relevan secara akademis. Materi yang terakhir adalah prospek pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, guru dan siswa dapat mempelajari teknologi yang mendukung pembelajaran online. Contohnya, guru membuat konten video kreatif untuk materi kelas. Yang kedua, merangsang kreativitas siswa dalam memperoleh pengetahuan, di mana siswa menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, memudahkan orang tua untuk memantau atau mengawasi langsung perkembangan belajar anaknya. Ini mengarah pada komunikasi yang lebih fokus dan hubungan yang lebih dekat antara anak dan orang tua, di mana orang tua dapat memberikan petunjuk langsung kepada anak tentang materi pembelajaran yang belum mereka pahami. Pendidikan Indonesia memang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, tetapi ada pelajaran yang bisa dipetik di baliknya. Adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh secara online dapat bermanfaat, yaitu meningkatkan kesadaran untuk menghadapi kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi masalah dalam proses pendidikan Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.